Assalamualaikum, ucap Feby yang berlalu ke kamarnya dengan wajah cemberut. Waalaikumsalam, Pak Ahmad, Bu Siti, Andri dan Hilwa heran melihat Feby pulang ke rumah dengan wajah yang tidak menyenangkan. Mereka saling mengangkat alis seperti bertanya-tanya satu sama lain ada apa dengan Feby. Sial, mengapa seksak seperti ini? Dia bukan kekasihku tapi rasanya sakit sekali ketika kehadiranku tidak diinginkan, protes Feby. Rasanya ingin sekali dia berteriak sekencang-kencangnya. Febri, baru kali ini kita bertengkar. Sejak kecil kita tak pernah bertengkar. Kenapa sekarang malah bertengkar? Petik 2. Lalu Feby mengambil ponselnya dan mematikan ponselnya. Aku tidak ingin mengaktifkan HP-ku ini. Ih, kesel hiks. Siang datang pun datang namun Feby masih enggan keluar dari kamarnya. Mereka bertanya-tanya mengapa Feby mengurung diri. Beberapa kali pintu kamarnya diketuk namun tidak ada jawaban. Udah biarin aja Bu, nanti kalau lapar juga keluar, kata Andri. Tapi ibu khawatir, tidak biasanya Feby seperti itu. Mereka terdiam sejenak. Ya memang benar Feby tidak pernah murung. Dia selalu ceria jadi wajar saja mereka khawatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain mama kamu gak pulang Feb. Febri hanya membalas dengan senyuman dan berlalu ke dapur menaruh ikan hasil pancingannya. Makan dulu Feb, aku mau mandi dulu mas, sekalian ke masjid dikit lagi azan. Oh ya sudah, keduanya masih termenung dan enggan untuk berbicara panjang lebar. Jika Febri masih bisa bersikap biasa saja, beda halnya dengan Feby. Dia tampak sedih dan sesekali menangis karena Febri. Setelah pulang dari masjid, Febri segera masuk ke kamarnya lagi. Ketika hendak mengganti pakaiannya, Febri menatap dirinya di depan cermin. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Aku harus minta maaf sama Feby. Pasti dia sangat kesal padaku, ucap Febri lalu mengambil ponselnya. Febri, aku minta maaf bye. Maafin aku ya, semoga dia mau memaafkanku, harap Febri pada sahabatnya. Tok tok tok, kakak makan dulu, teriak April dari luar kamar. Iya sebentar, ucap Febri dan segera membuka kamarnya. Makan Feb. Iya ma. Febri menyendokkan nasi dan beberapa lauk serta lengkap dengan sayur mayur. Febri begitu menikmati masakan Bu Irma. Karena jarang sekali Bu Irma mau memasak saat sedang hari libur. Biasanya Bu Irma memilih beli makanan di luar atau dia pesan melalui aplikasi online. Papa kemana ma? Petik 2. Pergi dengan calon mertuamu. Pak Ahmad. Petik 2. Iya siapa lagi? Petik 2. Cie yang mau nikah hehi. Aku seneng banget kalau kakak mau nikah sama Kak Feby. Jadi aku punya kakak perempuan deh, ujar April yang merasa senang. Namun Febri hanya tersenyum dan menikmati makanannya. Selesai makan, Febri mengecek ponselnya lagi, namun belum ada balasan dari Feby. Febri, kamu mau latihan gak bye? Petik 2. Apa aku telpon saja ya? Petik 2. Hening, ya sudah aku telpon aja. Tut. Hu hanya memanggil tidak berdering. Coba telepon biasa saja. Maaf, nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Sial, kenapa tidak aktif? Febri mengumpat, terlihat wajahnya memerah menahan marah. Setiap hari Sabtu jam 1 siang Feby dan Febri biasanya pergi berlatih di gym. Namun sejak tadi Feby tidak bisa dihubungi dan akhirnya Febri lebih memilih tidur siang dibandingkan harus marah-marah. Malam minggu sepi amat ya, ucap Sahrul. Biasanya si kembar udah ada di sini, balas Denny. Oh mungkin si kembar lagi pacaran dulu hahaha. Nah itu si Febri, kata Denny yang melihat Febri berjalan seorang diri. Tumben sendiri Feb, mana kembaran kamu? Petik 2, dia belum kesini. Sahrul dan Denny hanya menggelengkan kepalanya. Sial, sebentar ya aku ke rumah Feby dulu. Oke, kami tunggu di sini. Febri berjalan dengan langkah cepat, sesekali dia berlari kecil agar cepat sampai ke rumah Feby. Akhirnya sampai juga. Assalamualaikum. Tok tok tok. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar, ucap Hilwa sambil membukakan pintu. Febri. Petik 2. Mbak, ada Feby. Ada Feb. Ayo masuk dulu. Terima kasih Mbak, aku di luar saja. Sebentar ya Mbak, panggilkan dulu. Febri menganggukkan kepalanya. Hilwa segera masuk ke dalam dan memanggil Feby. Siapa Hilwa? Petik 2. Febri, Mas, kok tidak disuruh masuk? Petik 2. Dia bilang mau di luar saja. Andri segera bangkit dari duduknya dan menghampiri Febri yang sedang bersandar di dinding rumahnya.
Feb, Kak Andri. Masuk Feb, di sini saja Kak. Kemudian Andri menemani Febri mengobrol hingga Feby datang. Tok tok tok, Feb, Feby ada Febri di luar. Feby yang sedang tiduran di atas kasur langsung segera bangun dan membuka pintu kamarnya. Apa Mbak? Petik 2, ada Febri di luar. Tolong bilangin Mbak, aku sudah tidur. Ih gak boleh gitu. Ada apa? Tanya Bu Siti yang melihat anaknya enggan menemui sahabatnya. Itu Bu, Hilwa bingung mau jawab apa. Temui dia, jangan lupa cuci mukamu yang terlihat lesu seperti baju tidak disetrika, tegas Bu Siti. Baik Bu. Hilwa pun berjalan keluar menemui Febri dan suaminya yang sedang mengobrol. Tunggu ya Feb, Feby lagi ke kamar mandi dulu. Iya Mbak. Beberapa menit kemudian Feby keluar dengan wajah yang lebih segar dan sudah mengganti pakaiannya. Tapi tidak menutupi matanya yang sebab. Ada apa Feb? Petik 2. Febri menoleh ke arah Feby terlihat jelas matanya yang masih sembab dan senyum yang dipaksakan. Kakak ke dalam dulu ya, ayo sayang, kata Andri yang menggandeng istrinya. Kenapa HP-mu tidak diaktif? Petik 2. Tidak apa-apa. Kamu masih marah. Petik 2. Sebaiknya kita ke pos saja, ajak Feby, dia tidak ingin orang tua dan kakaknya mengetahui masalahnya. Pak, Bu, aku main dulu ya, kamu gak makan. Kamu belum makan loh dari tadi siang. Tidak Bu, nanti saja. Feby segera pergi dan diikuti oleh Febri. Kenapa gak makan? Petik 2. Gak nafsu. Makan nanti sakit. Bawel. Tunggu, Febri menangkap tangan Feby agar Feby berhenti berjalan di depannya. Maafin aku ya. Petik 2. Feby menatap dalam wajah Febri. Terlihat Febri menyesali perbuatannya. Oke aku maafkan. Ayo aku traktir makan ya. Pinter banget ngerayu. Petik 2. Aku tidak mau bertengkar dengan sahabatku. Cie so sweet calon pengantin, goda Robi. Mulai deh. Petik 2. Hahaha. Laras lihat mereka cocokan. Petik 2. Cocok sekali. Sudah jangan meledek terus ya. Kalian mau ke pos? Petik 2. Iya, oke. Kami duluan ya. Iya sana dasar pengganggu, umpat Feby. Robu dan Laras pergi dengan tertawa keras karena meledek mereka berdua. Febri hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jadi, kita sudah berdamai. Kata Febri, tergantung. Kok tergantung? Baiklah aku akan menraktirmu selama seminggu gimana? Petik 2. Kamu menyuapku Tapi baiklah aku terima perdamaian ini. Dasar tukang makan. Hehi, ayo kita pergi. Oke, pertengkaran antara Febri dan Feby telah usai. Kini mereka berdua sudah berdamai dan bersikap seperti biasa. Sungguh aneh rasanya, kalau mereka bertengkar. Mereka jadi tidak semangat dan gelisah. Dan sekarang mereka tengah berkumpul di warung Mang Rohim sambil menikmati secangkir kopi dan gorengan hangat. Besok udah hari Senin aja ya, keluh Robi. Iya, cepat banget rasanya. Perasaan baru juga libur, balas Denny sambil membenturkan kepalanya di meja dengan pelan. Bawa happy aja guys, kata Febri. Sebenarnya aku juga lelah sekali, sahut Feby yang bersandar di tiang kayu. Kalau lelah. Sama aku juga lelah tapi aku harus ingat ada yang harus dibahagiakan. Kalau tidak bekerja keras kapan kita punya apa yang kita mau? Hanya mengandalkan harta orang tua untuk mencukupi kebutuhan kita. Kan orang tua kita gak selamanya muda terus, jawab Febri santai. Iya kamu benar Feb, ya tapi bolehlah sekali kita liburan menghilangkan penat, jawab lagi Febri. Nah ini aku setuju, ucap mereka bertiga. Iya kita belum pernah liburan bareng ya, kata Feby yang bersemangat. Ayolah kita healing, balas Denny. Tunggu gajian aja guys, sahut Febri. Setuju, sorak mereka, saat mereka sedang asik mendiskusikan liburan. Tiba-tiba Sahrul berlari menghampiri mereka. Guys, teriak Sahrul sambil berlari. Mereka yang melihat langsung berdiri dan panik melihat Sahrul berlari memanggil mereka. Kamu kenapa Sahrul? Kata Robi yang panik. Dengan napas yang tidak beraturan Sahrul berusaha untuk berbicara. Kasih minum, Feby segera mengambil air mineral. Ini minum dulu Rul, gluk, makasih. Kamu kenapa? Petik 2, ada yang cari masalah. Petik 2, bukan. Petik 2. Terus, mereka berbicara beriringan. Ada pertandingan Mobile Legends, diadakan di lapangan. Astagfirullah, aduh kacau. Petik 2, Sahrul. Ampun deh nih anak. Petik 2.
kata mereka berempat sambil menepuk jidat mereka masing-masing. Kemudian mereka kembali duduk di posisi masing-masing. Serius kalian mau ikutan gak? Kata Sahrul. Namun tak ada respon. Lumayan loh hadiahnya 5 JT. Gimana? Feby bertanya pada yang lain. Ayolah, bujuk Sahrul. Mereka berempat berpikir dan mempertimbangkannya. Beberapa menit kemudian akhirnya mereka menyetujuinya. Oke, yes, akhirnya kalian mau juga, ucuo Sahrul yang merasa senang. Kita langsung ke sana aja, ajak Febri. Mereka mengangguk tanda setuju. Iya Rul, panggil Denny dan Sahrul hanya berbalik ke arah Denny. Motor kamu mana? Petik 2. Plak, Sahrul menepuk keningnya sendiri. Astagfirullah aku lupa, motornya aku tinggal di sana, ucap Sahrul. Sahrul ayo cepat naik, ajak Denny dan yang lain hanya tertawa melihat Sahrul yang begitu senang sampai melupakan motornya. Asteris. Om, kalau mau daftar di mana? Tanya Feby kepada seorang laki yang terbilang belum tua. Om, memangnya aku setua itu apa? Protes laki itu sedangkan Feby malah tertawa. Ya terus manggilnya apa? Bapak, petik 2, itu malah lebih tua. Petik 2. Hahaha, wah Feb, si Feby udah mulai berani godain cowok lain. Mulai kacau nih orang. Petik 2. Ada calon suaminya juga masih aja godain cowok lain. Petik 2. Begitu kata Robi, Denny dan Sahrul. Biarin aja, kan dia belum nikah jadi masih bebas. Kali ini Feby hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini mau daftar apa mau ngeledekin aku sama Febri? Tegas Feby. Ya daftar dong hehehe. Ayo lo ada yang marah, bisik Febri dan yang lain hanya menahan tawa. Ini isi formulirnya dulu ya, kata laki itu. Baiklah. Feby mulai mengisi formulir itu dengan teliti. Nama tim, petik 2. Guys nama teamnya apa? Tanya Feby, terlihat mereka segera memikirkan nama tim yang cocok untuk mereka. Bagaimana kalau Konohagakure? Usul Robi. Ya ide bagus. Dealia. Akhirnya mereka sepakat memberi nama teamnya adalah Konohagakure. Karena mereka sangat menyukai anime Naruto. Anime Naruto menemani masa kecil mereka sampai mereka dewasa. Jadi mereka tidak masalah memberi nama teamnya Konohagakure. Ini udah diisi semua om. Maksudnya Mas Hehi. Oke, laki itu memeriksa dengan detail. Hingga berhenti di nama tim. Konohagakure. Terlihat jelas sekali laki ingin tertawa namun tertahan. Kenapa om? Ada yang lucu? Tanya Feby sambil menaikkan tangannya di pinggang dan tangan yang satu lagi di atas meja. Aneh sama nama teamnya. Petik 2. Ah tidak kok, ini unik hehi. Keempat temannya hanya menahan tawa di belakang Feby karena melihat Feby menegur laki itu. Selesai mendaftar, mereka duduk tidak jauh dari tempat pendaftaran sambil mengobrol ringan. Kebetulan di sana memang ada anak muda yang mereka kenal sedang berkumpul jadi mereka ikut bergabung di sana. Beberapa laki ada yang menatap Feby. Entah itu tatapan suka atau tidak suka hanya mereka yang tahu. Sesekali Febri melirik para laki yang menatap Feby dengan tatapan tajam. Seakan tak ingin sahabatnya itu ditatap laki lain. Wah kalian ada di sini. Ucap Kak Jafar, laki yang pernah Feby suka. Iya nih kak, kita abis daftar, sahut Robi. Sama dong, siap nih kita bakal jadi lawan, Kak Jafar. Feby hanya melirik Kak Jafar dengan senyuman dan itu terlihat jelas di mata Febri. Sepertinya Feby sangat menyukai Kak Jafar. Feby kamu ikut juga, petik 2. Iya kak, jawab Feby gugup. Jangan gugup begitu, bisik Febri. Siapa yang gugup sih? Balas Feby, wajahmu memerah. Coba lihat saja. Feby hanya diam dan mencoba menyembunyikan wajahnya. Jika kamu tidak keberatan aku akan membantu untuk mendekati Kak Jafar hehi. Hentikan omong kosongmu Feb. Ayolah bayi mengaku saja hehi. Diam. Petik 2. Febri terus menggoda Feby sampai wajahnya memerah. Kak Jafar juga enggan pergi meninggalkan merekan malah dia memanggil teman-temannya untuk bergabung. Pengen pulang rasanya, gumam Feby. Feb pulang yuk, bisik Feby. Tidak, please. Nanti dulu bye. Kamu malu ya hehi. Shut up. Semuanya aku pulang duluan ya, kata Febri. Yah kau pulang sih. Nanti aja Feb. Mau antar nyokap dulu kawan. Oke deh. Kamu mau pulang gak bye? Petik 2.
Iya mau. Yah kok kamu pulang juga sih Feby? Kata Kak Jafar. Iya Kak, nanti aja aku yang antar kamu pulang. Tidak usah Kak, terima kasih, tolak Feby dengan senyuman. Oke deh, kamu hati-hati ya. Iya Kak, semuanya aku pamit ya. Oke, saat berada di motor tiba-tiba Feby menempelkan dagunya ke pundak Febri, yang membuat Febri merasakan hal aneh. Bye, petik 2. Bye, petik 2. Bisa gak posisi jangan seperti itu? Aku tidak nyaman. Udah PW. Bye, petik 2. Tidak mau. Ya udah terserah kamu sajalah. Febri mengalah dan fokus untuk mengendarai motor hingga sampai tujuan.